ini hati Lause begitu senang sekali. Cuacanya begitu indah, matahari bersinar terang, bunga-bunga bermekaran, burung-burung di udara berterbangan. Oh, hari ini begitu senangnya. Apalagi hari ini hari Minggu, hari libur. Hari yang istimewa buat Lause, buat kalian juga semua. Susan, kenapa kamu? Aku lagi males hari ini. Kok gak semangat? Tahu deh. Terus kenapa Cik Meli nggak suka cita? Karena saya anakku. Cita ya? Iya, Karena kita ajak anak-anak semua nyanyi lagu yang tadi yuk. Yuk, anak-anak kita bernyanyi bersama-sama ya. Saya bergila, mengapa kau bergila? Saya bergila, apa sebabnya? Saya bergila, mengapa kau bergila? Sebab saya anak Tuhan. Selalu bergila, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam selalu bergila. Saya bergila, mengapa kau bergila? Saya bergila, apa sebabnya? Saya bergila, mengapa kau bergila? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergila, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergila. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi ibadah kita berdoa dulu ya Lause ya. Iya. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin dan memelihara kami sampai hari ini. Kalau kami masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menikmati hari yang baru pada hari ini, kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita daripadamu di dalam memuji Tuhan boleh kami dapatkan pada hari ini, dan kami boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami serahkan ibadah online kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Susan, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Harinya? Hari apa ya? Hari Minggu loh, hari yang spesial ya. Hari ini kan harinya tuh Tuhan ya. Nah, anak-anak kita nyanyi lagi yuk, karena hari ini harinya Tuhan. Setiap hari Tuhan pimpin buat kita semua ya. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
susah. Iya benar sih. Berarti sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Nah, anak, yuk kita sama-sama nyanyi satu lagu ya, ya. Firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo anak-anak semua, shalom. Lause kurang bisa dengar suaranya, sekali lagi deh ya. Shalom. Wah, shalom, puji Tuhan ya. Perkenalkan dulu, nama Lause adalah Lause Yosua. Hari ini Lause akan bahas satu firman Tuhan yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Lause mau bahas satu tokoh yang sudah terkenal sekali ya. Nah, tokoh ini selalu menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dan karena dia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, maka dia bisa jadi orang yang hebat. Nah, hari ini kita mau belajar dari dia. Kita mau belajar menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, dan lalu kita mau menjadi orang-orang yang hebat. Semau nih ya, sepanjang firman Tuhan ini, sepanjang menyampaikan firman Tuhan, nanti kalau Lause bilang firman Tuhan, nah adik-adik semua harus jawab ada di hatiku dong, gitu ya. Nah, Lause coba ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Nah, orang semangat sekali lagi ya. Firman Tuhan. Nanti sepanjang pembawaan firman Tuhan ini, kalau Lause bilang firman Tuhan, kalian jawab ada di hatiku dong ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami bisa berkumpul di rumah masing-masing. Kami bisa mengikuti ibadah online. Tuhan tolong kami hari ini, jamah kami supaya kami bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hati kami dan menjadi orang-orang hebat karena selalu mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah online hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak sekalian, Lause dulu adalah orang yang sangat penakut sekali. Lause takut sama gelap, takut kalau ditinggal orang tua, bahkan Lause takut sama semut. Bayangkan kan, karena Lause anak yang penakut, maka Lause diremehkan sama teman-teman Lause. Teman-teman Lause nggak mau main sama Lause karena Lause terlalu ketakutan orangnya, gitu ya. Nah, sampai satu kali Lause mendapatkan satu firman Tuhan. Satu kali Lause pergi ke sekolah minggu. Lalu hari itu guru sekolah minggunya bercerita tentang penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, ayat yang Lause ambil waktu itu, Lausenya sekolah minggu dulu ambil itu dari Yesaya 41 ayat 13. Isinya, janganlah takut, akulah ini yang menyertai engkau. Akunya itu maksudnya adalah Tuhan, yang adalah Tuhan. Nah, di situ diceritakan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel melawan siapapun, dijajah siapapun, bangsa Israel bisa menang kalau bersama dengan Tuhan. Nah, sejak Lause menyimpan firman itu dalam hati Lause jadi anak yang berani. Tuhan mengubahkan hidup Lause. Nah, jadi kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa berubah. Nah, demikian juga nih, Lause punya satu tokoh yang udah terkenal banget. Kalian pasti tahu, tokoh ini banyak sekali menciptakan lagu. Bahkan tokoh ini terkenal sekali karena dia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, sehingga dia jadi orang yang berani, walaupun dia diremehkan. Firman Tuhan, kira siapa? Coba tebak. Dia paling banyak ciptakan lagu, dan dia juga selalu menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, sehingga dia menjadi berani. Kira-kira siapa? Coba ayo tebak. Coba suaranya. Coba kurang keras siapa? Raja
Raja Daud. Dia adalah Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang paling banyak menciptakan lagu dalam Alkitab, syair-syair lagu, dan dia juga paling sering menyimpan firman Tuhan dalam hati. Paling sering merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia adalah Raja Daud. Nah, kita mau lihat hari ini kira-kira apa sih yang terjadi waktu Raja Daud menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, sebelum kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daud ketika dia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, kita harus tahu dulu nih, Daud itu siapa sih? Nah, Daud itu dulu sebelum dia menjadi raja, ya, dia itu adalah anak terakhir dari saudara-saudaranya yang lain, dari Bapak Isai, anak terakhir dari Bapak Isai. Nah, dia itu anak terakhir. Nah, lalu dia itu juga tidak dianggap sama bapaknya, diremehkan sama papanya. Kita tahu dari mana sih kalau dia diremehkan sama papanya? Waktu itu ingat ya, waktu itu Nabi Samuel kan disuruh Tuhan pergi ke sini nih, ke rumahnya si Isai gitu ya. Nah, ada anaknya di situ yang aku pilih jadi raja gitu ya. Nah, udah kayak gitu si Samuel pergi. Nah, waktu dia pergi, dia lihat satu-satu, Tuhan bilang bukan, sampai yang terakhir bukan. Akhirnya Samuel tanya, ada nggak sih anakmu lagi gitu? Baru Bapak Isai bilang, ada anakku, tapi dia paling kecil, dia paling lemah deh gitu. Masa Tuhan pilih dia? Nah, dia diremehkan sama papanya. Daud diremehkan sama papanya. Lalu juga Daud ini dikatakan Alkitab dia mukanya masih ganteng, masih polos, masih kecil, masih lemah gitu ya. Nah, ini adalah Daud. Tapi anak terakhir, ya anak bontot, udah kayak gitu diremehkan sama papanya karena masih kecil, udah kayak gitu juga masih lemah, tapi akhirnya bisa jadi raja. Kenapa dia bisa jadi raja? Kenapa Tuhan mau pilih dia? Karena dia selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Firman Tuhan. Nah, karena itu coba deh kita lihat, kita baca sama-sama ya bagaimana Daud mencintai firman Tuhan. Nah, kita buka sama-sama yuk dari Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Nah, langsung bacain untuk anak-anak semua ya yang ada di rumah ya. Anak-anak tetap perhatiin Alkitabnya loh ya. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama deh. Yuk sama-sama ya. Satu dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Wah, lihat gak, dia Daud bilang, aku mencintai Taurat Tuhan dan aku merenungkannya setiap hari. Di sini ada nggak yang merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, pasti terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Terus apa sih kira-kira yang terjadi dalam hidup kita waktu kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, waktu kita merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam hati kita? Nah, yang pertama kita akan jauh dari dosa. Siapa yang mau jauh dari dosa di sini? Siapa yang mau jauh dari dosa di sini? Angkat tangannya yuk, angkat tangan yang tinggi, lebih tinggi lagi yuk, lo semua lihat. Nah, pasti kita semua mau jauh dari dosa ya, karena dosa itu adalah hal yang buruk. Pasti kita semua nggak ada yang mau jadi pencuri, pasti nggak ada kita semua yang mau jadi pembohong, pasti nggak ada dari semua kita yang mau jadi tukang contek. Kita semua mau jauh dari dosa. Nah, karena itu kita harus merenungkan firman Tuhan nih setiap hari, karena dalam merenungkan firman Tuhan kita pasti bisa jauh dari dosa. Nah, sekarang kita baca ya, coba sama-sama yuk. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Kita lihat ya ayat 9 ya, kita baca sama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi waktu kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, maka kita akan ingat selalu dan kelakuan kita akan bersih. Kita akan lebih waspada. Nah, coba di sini siapa yang waktu di sekolah, ya, waktu lagi ulangan, terus tiba-tiba aku lupa ya ini jawabannya apa ya. Padahal aku udah belajar, aku lupa nih. Apa aku nyontek aja, lihat temanku aja yang pintar tuh yang di sebelahku, aku lihat aja deh. Terus tiba-tiba di dalam hati kita ada suara,
Menyontek itu dosa loh. Nyontek itu kan sama seperti mencuri. Dalam hukum Taurat itu mencuri itu nggak boleh, mencuri itu dilarang. Tuhan nggak mau kalau anaknya mencuri jawabannya, menyontek. Nah, siapa pernah yang kayak gitu? Yang pernah mengalami hal itu? Nah, dulu waktu masih kecil juga pernah ngalamin itu waktu di sekolah ya, waktu menyontek tiba-tiba ada suara dalam hati Lause. Wah, inget tuh, mencuri jawaban orang itu dosa. Tuhan nggak mau tuh kayak gitu, jangan dong gitu. Itu muncul karena kita selalu menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Karena kita menyimpan, kita ingat hukum Tuhan, tidak boleh mencuri. Mencuri itu, mencontek itu kan mencuri, jadi nggak boleh. Nah, kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, pasti kita akan diingatkan mengenai hal itu. Dan waktu kita diingatkan, kita akan lebih jauh dari dosa. Nah, akhirnya karena ada ingatan firman Tuhan dalam hati kita, maka jadi nyontek nggak jadi. Nah, makanya dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, ya, dengan menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kelakuan kita akan bersih. Tuhan akan menjaga kita dan menjauhkan kita dari dosa. Jadi apa sih yang terjadi kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita? Yang pertama tadi, jangan lupa, yang pertama kita akan jauh dari dosa. Nah, lalu yang kedua, apa yang terjadi kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita? Yang kedua, kita akan menjadi orang yang berhikmat. Nah, sekarang coba kita baca lagi Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Ayat 98 sampai 100. Langsung bacanya untuk anak-anak semua ya. Mazmur 119 ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titahmu. Waktu kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, maka kita akan jadi orang yang bijak. Kita lebih bijak daripada guru-guru yang mengajarkan tentang hal-hal dunia. Kita bisa lebih bijak daripada orang-orang tua. Nah, gimana kalau kok bisa sih lebih bijaksana daripada orang tua, lebih bijaksana daripada guru-guru? Bisa. Kenapa demikian? Karena waktu kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, ya pasti Tuhan selalu mengingatkan kita, Tuhan itu mengasihimu. Karena itu kamu harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik itu seperti apa? Mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Waktu kita belajar dengan rajin, mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan ahli, akan menjadi pintar, akan menjadi ahli di satu bidang tertentu yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Contohnya, kalau misalnya kamu dilesin papa mama piano, gitu, dilesin main musik, piano, biola, atau gitar, gitu ya. Kalau dilesin lalu kita tahu, Tuhan mau kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku mau belajar yang terbaik dengan les pianoku, aku mau belajar yang terbaik dengan les biolaku, dengan les gitarku. Maka kita latihan tiap hari dengan rajin dan teratur. Kalau kita terus latihan dengan rajin, dengan teratur, kira-kira kita bisa ngalahin kemampuan guru kita nggak? Firman Tuhan bisa, kita bisa jadi lebih hebat. Karena firman Tuhan mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau misalnya di sekolah nih, kita mau belajar matematika gitu, kita mau belajar matematika. Udah kayak gitu, aku ingat firman Tuhan, Tuhan mengasihi aku, maka aku harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan mau aku berikan yang terbaik, maka aku belajar matematika. Kita belajar tiap hari dengan rajin, dengan teratur, sampai kita lulus kuliah, kita lulus S1, S2, S3. Akhirnya kita orang yang pintar gak? Kita bisa jadi lebih pintar dari orang-orang lain gak? Bisa. Nah, itu yang terjadi waktu kita merenungkan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan ada di hati kita, maka kita akan jadi bijaksana. Lebih bijaksana dari yang lain. Kita akan bijaksana dalam kita belajar, kita akan bijaksana dalam kita menggunakan waktu, kita akan bijaksana dalam banyak hal. Nah, karena itu kita harus selalu merenungkan firman Tuhan dalam hati kita. Nah, itu yang kedua. Nah, coba ulang. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, yang pertama kita akan jauh dari dosa. Lalu yang kedua, kita akan jadi bijaksana. Lalu yang ketiga, kira-kira apa sih yang terjadi kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam
hati kita. Nah, coba kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama 2 Samuel 12 ayat 9 dan 13. 2 Samuel 12 ayat 9 dan 13. Lause bacain untuk anak-anak sekalian ya. Dengerin baik-baik. 2 Samuel 12 ayat 9 dan 13. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Lalu ayat 13 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepadanya, Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, kira-kira apa sih yang kita bisa pelajarin dari kisah Daud ini? Nah, siapa yang masih ingat dosa besar Daud? Dosa besar Daud siapa yang masih ingat? Dosa besar Daud adalah mengambil istri Uria. Uria yang adalah prajurit Daud yang paling berani dan paling mengabdi kepada Daud. Tapi istrinya direbut. Ingat ya, waktu itu Daud lagi nggak ikut perang, lalu dia lagi duduk di sotoh kerajaannya, lalu tiba-tiba dia lihat si Batsyeba lagi mandi. Nah, Batsyeba ini adalah istri dari Uria. Nah, lalu karena dia lihat istri Uria ini cantik, maka akhirnya dia ambil istri Uria, dan lalu Uria disuruh maju ke medan perang yang paling depan, dan akhirnya terbunuh. Uria terbunuh di depan karena Daud mau mengambil istri Uria. Nah, ini hal yang salah sekali di mata Tuhan, hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, tapi Daud hari itu tidak bertobat sampai akhirnya tiba-tiba Nabi Nathan datang kepada Daud dan memperingatkan Daud, kamu itu sudah berdosa di mata Tuhan, kamu itu mengambil istri orang. Lalu Daud yang adalah seorang raja, dia langsung bertobat. Hatinya langsung bertobat. Dia langsung mau minta ampun kepada Tuhan. Padahal dia adalah seorang raja. Kalau seorang raja yang berkuasa, yang punya kedudukan tinggi, biasanya kan sombong. Biasanya kalau ditegur, kamu itu salah. Enggak, aku ini raja, aku nggak salah, kamu yang salah. Aku yang berkuasa, aku nih yang pegang aturan, aku nggak pernah salah, kamu yang selalu salah. Biasanya kalau orang yang berkuasa seperti itu. Tapi Daud, dia langsung bertobat. Dia langsung, aduh Tuhan, aku salah, iya Tuhan ampuni aku. Kenapa dia bisa langsung bertobat? Karena firman Tuhan ada dalam hatinya. Karena dia mencintai Tuhan, karena hatinya lekat pada firman Tuhan. Sehingga waktu firman Tuhan, waktu ada orang memperingatkan dia tentang kesalahannya, maka dia dengan mudahnya mau bertobat. Jadi yang ketiga adalah mudah ditegur dan berubah. Yang ketiga adalah mudah ditegur dan berubah. Coba ngomong sama-sama. Yang ketiga adalah apa? Mudah ditegur dan berubah. Kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, maka kita akan mudah ditegur dan berubah. Nah, mudah ditegur dan berubah itu gimana sih, Lause? Nah, mudah ditegur dan berubah itu contohnya kayak gini, misalnya satu kali ya, kalian lagi main sama adik atau sama kakak kalian, lalu kalian kesel. Kok dia terus yang main-mainan ini, kan harusnya gantian nih. Gimana sih, padahal punya aku nih. Akhirnya karena kita kesel, kita pukul adik atau adik kita, tak gitu. Itu kan punya aku, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh mainin terus gitu. Terus akhirnya adik atau kakak kita nangis karena kita pukul. Aduh mama, oh kakak atau adik tuh jahat tuh, masa aku dipukul karena main-mainan dia, kan bisa bilang baik-baik gitu ya. Terus mama marah, mama atau papa marah. Kamu ini masa gitu aja sampai harus pukul adiknya sih? Masa kayak gitu aja harus pukul kakaknya sih? Kan bisa bilang baik-baik gitu. Nah, waktu ditegur sama orang tua kita, dikasih tahu bahwa pukul itu nggak baik. Kita harusnya ngomong aja baik-baik kalau kita juga mau main-mainan itu. Terus kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, kita ngelawan nggak? Kita bukan, mama dia tuh yang ambil mainan itu kan mainan aku, tapi dia mainin terus. Kalau firman Tuhan ada di hati kita bakal kayak gitu nggak? Enggak. Kalau firman Tuhan ada di hati kita, pasti kita langsung, oh iya mah, aku salah, maafin aku ya dek, maafin aku ya kak, pasti kita kayak gitu. Kalau firman Tuhan ada di hati kita, sama seperti Daud. Waktu Nathan menegur dia, Nabi Nathan mau menegur dia, Daud langsung bertobat. Dia langsung tahu, oh ya aku berdosa Tuhan, aku salah, aku minta ampun Tuhan, dan aku mau berubah. Nah, jadi itu dia 3 hal yang akan terjadi ketika firman Tuhan ada di hati kita. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, kita akan jauh dari dosa. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kita menjadi orang yang bijaksana. Dari yang gak bisa apa-apa, dari yang gak tahu apa-apa, kita bisa jadi orang pinter, jadi orang hebat, yang bisa melakukan banyak hal.
Lalu yang ketiga apa tadi? Yang ketiga kita mudah ditegur dan berubah. Nah ini dia 3 hal yang akan terjadi kalau kita selalu menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Kalau ada firman Tuhan dalam hati kita. Nah siapa yang mau menyimpan firman Tuhan dalam hatinya? Coba angkat tangan. Ya bagus, puji Tuhan. Kalau kamu mau, kalau anak-anak sekalian mau menyimpan firman Tuhan dalam hatimu, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengubah kamu, Tuhan akan membuat kamu menjadi anak-anak yang hebat dan berhasil. Kamu akan jauh dari dosa, lalu akan apa lagi? Akan menjadi orang yang bijaksana ya, yang hebat. Lalu yang ketiga, kamu akan mudah ditegur dan berubah. Kalau gitu sekarang kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan. Nah, ini salah satu cara nih menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dengan menghafal ayat hafal. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 1. Nah, Mazmur 119 ayat 1. Yuk, kita baca sama-sama. Langsung tunggu, kita buka sama-sama terus kita baca. Udah ya? Udah semua dapat? Udah? Oke, sekarang kita baca sama-sama. Baca yang kenceng di rumah. Baca yang kenceng sama-sama dengan semangat ya. Kan kita mau firman Tuhan ada dalam hati kita. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Nah, sekarang kita hafalin sama-sama ya. Kita hafalin yang bagian pertamanya dulu, yang berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Nah, kita pakai gerakan supaya gampang hafalnya ya. Yuk, bagian pertama dulu ya, supaya gampang ingatnya. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua ya, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Nah, gerakannya ya sekarang ya. Yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Coba sekali lagi ya. Yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Sekarang yuk coba kita sama-sama ya. Sama-sama kita dari awal sampai akhir ya. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Nah, jadi dengan gerakan ini kita bisa hafal lebih gampang. Nanti kita hafal masing-masing di rumah lalu kita simpan dalam hati kita. Supaya kita tahu bahwa orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya pasti hidupnya akan berbahagia. Firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita nyanyi satu lagu sama-sama ya. Kita lagukan, kita nyanyikan sama-sama. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Lause balikin lagi ya ke Lause yang pimpin pujian tadi. Ayo Lause kita nyanyi yuk. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus ada di hati kita supaya kita bisa berbuah yang banyak ya. Siang dan malam kita juga harus merenungkannya supaya hati Tuhan senang ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Tuhan. Siang dan malam firman Tuhan hidup di dalam hidup kita. Aku mengasihi
kembalikan semua berkat Tuhan melalui persembahan. Anak-anak boleh kumpulkan persembahan kalian di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah tatap muka, dikumpulkan di gereja masing-masing, atau kalian boleh transfer ke rekening gereja kalian masing-masing. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, harinya yang khusus untuk kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ada selalu di dalam hati kita, dan kita semua bisa merenungkannya siang dan malam, dan terlebih lagi kami bisa melakukannya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.